Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ismi Kiki Cahaya Muslimah, ana mudarrisah al-lugha al-arabiyah. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam pembelajaran bahasa Arab, pastinya dengan Ustazah Kiki di sini. Semoga liburan kalian dan semoga pembelajaran kalian yang kemarin-kemarin ya menyenangkan, liburannya menyenangkan, pembelajaran yang kemarin-kemarin pun masih diingat sampai sekarang ya. Nah, sekarang kalian sudah kelas 11. Pastinya semangatnya harus lebih tinggi lagi karena jenjangnya pun lebih tinggi. Sebentar lagi kan kelas 12 di jenjang akhir di tingkat SMA. Jadi tetap semangat belajar meskipun belajar dari rumah. Baiklah, kalau kalian sudah mempunyai buku Al-Asri untuk kelas 11, silakan dibuka halaman 6 atau halaman 7 ya. Ad-darsul awal, pembelajaran pertama kita adalah mengenai al-mihnah. Al-mihnah. Sekali lagi, al-mihnah. Silakan ditirukan untuk pembelajaran bahasa apapun itu, terutama bahasa asing yang bukan merupakan bahasa induk kita, yang bukan merupakan bahasa ibu kita, itu tidak akan nyantol ya, tidak akan menempel dengan baik kalau kita nggak menerapkannya. Kalau kita malu mengucapkannya, kalau kita nggak mau mengeraskan suara untuk mengucapkannya, itu akan sedikit lebih lambat. Jadi silakan ketika Ustazah menyebutkan bahasa Arabnya, kalian bisa tirukan dan jangan malu karena bahasa Arab merupakan bagian dari agama kita, agama Islam. Baik, kita akan belajar mengenai al-mihnah. Al-mihnah. Sebelumnya, untuk bisa memahami tentang al-mihnah, kita harus terlebih dahulu mengetahui mufradat atau kosakata yang ada dalam pembelajaran ini. Isma wa karrir. Mudarrisun. 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 Nah, mudarrisun sama artinya dengan muallimun. 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 Ma makna mudarrisun au muallimun bisa kita lihat dengan ilustrasi gambar. Ustaz tidak akan menyebutkan mudarrisun artinya ini, muallimun artinya ini, tidak. Tapi Ustaz akan menggambarkannya, mengilustrasikannya dengan gambar. Jadi kalian bisa punya bayangan sendiri-sendiri. Oke. Nah, bagaimana kata mudarrisun atau muallimun kalau dimasukkan dalam kalimat atau jumlah bahasa Arab? Di sini Ustazah ada 5 contoh, tapi Ustazah hanya akan memberi contoh 1 saja. Sisanya silakan kalian pelajari di rumah. Nanti jika ada yang kurang paham, silakan kalian tanyakan kepada Ustazah. By WA itu lebih cepat responnya insya Allah. Ya. Baik, yang pertama contohnya. Ana mudarrisul lughah al-arabiyah. Ana, saya, mudarris, seorang pengajar, karena dia mudarris, sin tidak diakhiri tak marbuto, maka dia pengajar laki-laki. Al-lughah al-arabiyah, bahasa Arab. Sisanya silakan kalian pelajari sendiri ya. Mufradat yang kedua, isma wa karir. Diplomasi. 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 Oke, kita lihat bagaimana kata diplomasi jika dimasukkan ke dalam jumlah bahasa Arab. Contoh nomor 1. Mihnati diplomasi. Profesiku adalah seorang diplomat. Nah, untuk yang lainnya silakan dipelajari sendiri. Insya Allah mudah. Sahlah. Nah, mufradat berikutnya. Isma wa karir. Mumarridotun. Mumarridotun. Mumarridotun.
hadhihi mumarridhatun. Insyaallah kalian paham makna dari mumarridhah. Dalam kalimat misalkan ana mumarridhatun fil mustashfa Muhammadiyah. Ana, saya, mumarridhah fil mustashfal Muhammadiyah. Saya seorang perawat di Rumah Sakit Muhammadiyah. Yang lainnya silakan dipelajari sendiri. Mufradat berikutnya, isma wa karrir. Soidaliyun. 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 Ahmad soidaliyun masyhurun fil qaryah. Ahmad soidaliyun seorang apoteker masyhurun yang terkenal di qaryah, desa. Bukan Korea ya, tapi qaryah. Qaryah. Hadhihi qaryah. Isma wa karrir. Fallahun. 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 Al-misal, ya'malu fallahun fil mazra'ati. Ya'malu, kerja, fallahun, petani, di mazra'ah. Mazra'ah, sawah. Isma wa karrir. Sohafiyun. 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 Huwa sohafiyun jadidun. Dia sohafiyun jadidun. Huwa sohafiyun jadidun. Berikutnya, isma wa karrir. Muhandisun. 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 Adrusu fi kulliyatil handasati wal ana a'malu muhandisan. Adrusu fi kulliyatil handasati wa al-ana a'malu muhandisan. 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 Isma wa karrir. Tayyarun. 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 Al-misal nomor 2. Abi tayyarun Garuda. Abi tayyarun Garuda. Abi tayyarun Garuda. Kita sudah belajar banyak sekali tentang mufradat pada hari ini tentang al-mihna. Nah, kita ulang lagi ya karir. Ukarriru mudarrisun au muallimun. Mudarrisun au muallimun. Mudarrisun, muallimun. Diplomasi. 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 Mumarridhatun. 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 Soidaliyun. 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 Fallahun. 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 Sohafiyun.
sohafiyun, sohafiyun. Muhandisun, muhandisun, muhandisun. Toyyarun, toyyarun. Nah, itu tadi adalah kosakata yang kita pelajari. Ada 8 kosakata. Silakan diulang-ulang kembali di rumah. Karena kalau kita mengulang-ulang, insya Allah akan cepat menempel di otak kita. Sama seperti halnya lagu, kalau kita menghafal lagu atau Quran, surah-surah, kalau diulang-ulang akan lebih cepat hafalnya kan. Makanya kalau kalian sering mendengar lagu, yang dihafal juga lagu. Kalau kalian sering mendengar Al-Quran, bacaan Quran, maka insya Allah yang hafal, yang banyak dihafal adalah bacaan Quran. Sama dengan bahasa Arab, ketika kalian sering mengulang-ulang, maka akan lebih cepat hafal. Tuh, itu hanya itu saja sebenarnya resep untuk bisa belajar bahasa asing itu. Mau mengulang-ulang, ya, ada kemauan untuk mengulang-ulang, untuk membiasakan berbicara dalam bahasa itu. Baik, saya tekankan lagi, kalau kalian ada yang kurang paham, silakan jabri ke Ustazah Kiki. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini di dalam pertemuan pertama, pastinya Ustazah punya sesuatu buat kalian. Apa itu? Yaitu ada al-wajibatul manziliyah, al-wajibah, wajib, wajib maknanya. Wajib, al-wajibah. Manziliyah, manziliyah, manzil sama artinya dengan baitun. Baitun, baitun, baiti jannati. Nah, itu manzilan sama artinya dengan baitun. Al-wajibatul manziliyah. Yang pertama adalah buatlah masing-masing satu kalimat menggunakan kata berikut, lengkap beserta harokat dan juga artinya. Kalimatnya tentu saja tidak boleh sama persis dengan contoh yang ada. Jadi harus beda dengan contoh yang ada. Yang pertama, kata yang pertama adalah membuat kalimat dengan kata mudarrisun. Yang kedua, membuat kalimat dengan kata mumarridotun. Yang ketiga, membuat kalimat dengan kata falahun. Soal yang kedua yaitu tulis 10 nama profesi, 10 nama mihna, selain seperti 8 mufradat tadi, selain seperti 8 contoh yang ada. Pastinya menggunakan bahasa Arab beserta artinya, lengkap dengan harakatnya tentu saja. Yang terakhir adalah Ustazah ingin mengetahui, bukan mendengar ya, ingin mengetahui jawaban kalian dengan jujur. Ya, nomor 3. Jadi, nomor 3 ini menurut hati nurani kalian masing-masing, menurut pemikiran kalian masing-masing, jawabannya tidak bisa maksudnya jawabannya tidak harus ini seperti tadi kan ada contohnya ya. Kalau ini benar-benar jawaban dari hati kalian sendiri. Jadi silakan jawab sejujur-jujurnya. Soalnya adalah nomor 3, apakah bahasa Arab masih relevan dipelajari pada zaman sekarang? Tulis alasan terbaikmu minimal 3 kalimat. Jawaban boleh berbahasa Indonesia. Jadi kalian tulis bahasa Indonesia. Jangan cuma singkat 1 kalimat, tapi saya ingin mengetahui yang agak panjang ya. Paling enggak itu terdiri dari 3 kalimat. Ya, lebih enggak apa-apa. Tapi ya nomor 3, paling enggak terdiri dari 3 kalimat yang agak panjang. Jangan kurang dari 3 kalimat ya. Jangan pendek. Masih gitu aja. Masih singkat tuh jangan, karena saya ingin tahu alasannya. Silakan ditulis, boleh berbahasa Indonesia. Taib, itu saja pembelajaran kita pada hari ini di pertemuan pertama. Ya, silakan dipelajari lagi dan difahami. Semoga pembelajaran daring ini tetap bermanfaat dan pastinya kemampuan berbahasa Arab kalian semoga tetap terjaga dan ditingkatkan lagi ya. Karena bahasa Arab pun
sudah merupakan bahasa internasional dan insya Allah tidak ada ruginya dan pasti tidak ada ruginya kalian untuk mempelajari bahasa Arab ini. Oke, itu saja. Hadza minni syukran ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilal liqa.